karena nggak ada kameramen, jadi Nyonya bagian nyupir, saya yang bagian rekam video. Sudah jarang meluangkan waktu khusus buat membaca, lihat-lihat buku seperti ini. Padahal penting banget nih untuk mengembalikan minat baca. Kalau saya baca di Republika, konon katanya minat baca Indonesia itu sangat rendah, dengan persentase 0,001%, di mana dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Tapi itu kalau membaca media buku. Ada statistik lain yang mengatakan sebenarnya Indonesia nggak terlalu parah-parah amat, peringkat menengah lah, kalau dalam urusan membaca secara umum, tidak peduli apapun medianya. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia menghabiskan waktu untuk membaca lumayan banyak juga. Oke, kita sekitar 15 menit lagi nyampe di Perpustakaan Jakarta. Perpustakaan Jakarta tempatnya di area Taman Ismail Marzuki. Kalau Taman Ismail Marzukinya sendiri nggak perlu diceritain lagi karena semua sudah pada tahu. Terletak di Cikini, Jakarta Pusat. Tuh yang ada mobil belok kiri. Oh, ke kiri. Oke. Parkir dalam sini beloknya. Oh, parkir dalam situ. Udah nggak ada bu, lagi belum. Perpustakaannya baru buka. Perpustakaan Jakarta katanya baru dibuka kembali setelah hibernasi panjang dan kini muncul dengan wajah baru. Bicara tentang perpustakaan dan membaca buku, kalau kita kaitkan membaca buku dengan aktivitas pemenuhan rasa ingin tahu, maka sebenarnya setiap orang punya modal untuk tertarik baca buku. Karena setiap orang pasti punya rasa ingin tahu. Tiap orang punya ketertarikannya sendiri-sendiri, hanya saja cara orang memenuhi rasa ingin tahunya beda-beda. Ada yang coba-coba sendiri, ada yang tanya teman, ada yang lihat seminar, ada yang nonton YouTube. Nah, kita jangan sampai lupa ada salah satu cara lagi untuk memenuhi rasa ingin tahu, yaitu dengan membaca buku. Untungnya kita sudah daftar jadi anggota dulu. Jadi memang harus daftar dulu jadi anggota. Kalau bisa reservasi online. Kalau nggak bisa reservasi online, yang penting udah daftar jadi anggota, terus lapor di resepsionis. Nanti barang-barang tukar sama ini. Waktu kita sampai di Perpustakaan Jakarta, area yang aktif tuh ada 3 lantai. Lantai 4, 5, dan 6. Lantai bawahnya itu untuk area anak-anak, tempat bermain anak-anak, dan ada juga beberapa area orang dewasa. Lalu di atasnya buku-buku dewasa, dan paling atas lagi itu adalah area buku-buku referensi. Perpustakaan waktu papa SMA loh kak, perpustakaan kayak begini. Kalau habis SMA papa nggak pernah lagi, jarang. Pas kuliah sekali-kali doang ke perpustakaan zaman kuliah. Peluru terakhir kalau ini novel kak cuma cari banyak gambar. Dinosaurus. Dapat belum kak? Diplomat tuh apa ya? Tukang ngelobi-lobi orang. Bagus itu. Plastik clever. Ini pramuka. Baca nggak tahu apa. Ini loh Pak. Jasa. Ini tuh bagus. Karena suka baca aja deh. Bahasa Inggris. Kakak kan jago juga. Udah bisa. Nah, setiap orang kan punya ketertarikan naturalnya sendiri-sendiri ya. Salah satu tips untuk meningkatkan minat baca adalah mulai dari hal yang membuat kita tertarik dulu. Jangan baca buku secara random, tapi mulai dari hal yang tertarik, yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Tips kedua adalah mulai menggeser, menjadikan buku sebagai salah satu alternatif pemenuhan rasa ingin tahu. Kalau selama ini kita mencari lewat media lain, misalnya YouTube, tanya teman, nonton TV, mulailah melirik buku, karena buku memiliki kelebihannya sendiri. Salah satu kelebihan dari buku biasanya adalah analisa yang lebih mendalam dan terstruktur. Dan tips terakhir adalah mengunjungi tempat yang menawarkan banyak opsi bacaan. Salah satunya ya seperti perpustakaan ini. Kalau kita lihat banyak opsi, banyak bacaan,
dan kita sudah tahu minat kita apa, maka ketertarikan kita terhadap buku bisa muncul kembali. Spider-Man deh. Overall, perpustakaan Jakarta ini tempatnya mantep banget. Mulai dari lingkungannya yang sangat nyaman, opsi buku bacaannya banyak banget, suasananya enak lah pokoknya. Bisa jadi salah satu destinasi untuk menghabiskan waktu weekend bersama keluarga, sekalian menumbuhkan minat baca. Oke, teman-teman, terima kasih sudah memantau sampai akhir. Jika bermanfaat, silakan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum.